Masa yang dilakukan oleh unsur mahasiswa dan sejumlah aliansi masyarakat di Surabaya berjalan panas. Meski telah ditemui anggota DPRD Jawa Timur, mahasiswa masih merasa belum puas dengan apa yang disampaikan anggota DPRD. Bahkan mahasiswa sempat menyiram air kepada perwakilan anggota DPRD hingga membuat suasana demo semakin memanas. Dalam aksinya, mahasiswa menggelar teatrikal menolak program makan bergizi gratis. Kami memiliki pesan dan tuntutan yang sama senasional bahwa satu, kami menuntut undang-undang pro rakyat yang disahkan, yakni undang-undang perampasan aset terutama, dan juga di sisi lain kami juga menuntut undang-undang anti rakyat dibatalkan, yakni undang-undang minerba dan undang-undang lain yang lebih pro terhadap elitis dan oligarki. Dan yang terakhir kami berharap dan kami menuntut kepada pemerintah bahwa efisiensi anggaran jangan mengorbankan anggaran kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. 110 triliun itu dipotong dari pendidikan untuk MBG dan efisiensi lain. Sedangkan itu langsung berdampak pada beasiswa operasional perguruan tinggi, sekolah dan seterusnya. Demonstrasi Indonesia Gelap di Bandung, Jawa Barat juga berakhir ricuh. Masa demonstran berusaha menjebol pagar kantor DPRD Jawa Barat. Kesal akibat tidak berhasil menjebol pagar, masa akhirnya membubarkan diri dan menuju arah Jalan Dago. Setibanya di Simpang Dago, masa memblokir jalan tersebut. Dan nahasnya pengendara yang terhalang masa justru dikeroyok oleh sejumlah oknum masa demonstrasi. Sekitar 2.500 mahasiswa memadati kawasan Patung Kuda Jakarta menyuarakan pendapat mereka menolak efisiensi anggaran. Para demonstran sepakat untuk tidak mengenakan jaket alma mater kampus sebagai bentuk persatuan. Para peserta aksi berkumpul terlebih dahulu di Taman Ismail Marzuki sebelum akhirnya menggelar aksi di Patung Kuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Bentrokan terjadi antara mahasiswa dan warga di depan Universitas Negeri Makassar. Mahasiswa sempat melempari batu serta bom molotov ke petugas kepolisian serta warga yang berjaga. Hingga saat ini, situasi mencekam masih menyelimuti sekitaran Jalan Petarani. Mahasiswa masih terus bertahan di dalam kampus sambil terus melempari batu ke arah kerumunan warga dan polisi. Diketahui gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi usai Prabowo Subianto menargetkan bakal melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor kementerian. Efisiensi anggaran digadang-gadang bakal dilakukan di sektor kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut dijadikan mahasiswa sebagai program yang tidak pro terhadap rakyat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dolar AS atau setara 750 triliun rupiah pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai makan bergizi gratis dan menyuntik BPI dan Antara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sejumlah warga terjatuh saat berebutan makanan gratis dalam acara syukuran di Karawang, Jawa Barat. 2 orang pingsan akibat antri berjam-jam. Sejumlah lansia dan anak-anak terjatuh dan nyaris terinjak akibat saling dorong, berebutan masuk untuk antre makan gratis dalam syukuran pelantikan Bupati Karawang, Jawa Barat. Ribuan warga didominasi emak-emak ini rela antre berdesakan mengambil makanan gratis. Bahkan, petugas Satpol PP dan polisi sempat kewalahan mengatasi antrean warga yang membludak. Dalam peristiwa ini, 2 orang pingsan akibat antre berjam-jam. Meski sudah antre, sebagian warga kecewa tak bisa mendapatkan makanan gratis lantaran panitia hanya menyediakan sebanyak 5.000 paket makanan gratis. Selain itu, sebagian warga kecopetan ponsel saat antre makanan gratis. Dalam acara syukuran ini, Pemkab Karawang menyediakan 45 tenda berbagai jenis kuliner untuk warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.
Puluhan siswa sekolah dasar di Pandeglang, Banten keracunan diduga usai mengkonsumsi menu makanan bergizi gratis. Satu siswa dirawat intensif karena terus menderita diare dan muntah-muntah. ...28 siswa SD Negeri 2 Alaswangi Pandeglang, Banten keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis di sekolah mereka. Satu orang siswa dengan gejala terparah yakni muntah-muntah dan diare dirawat di puskesmas. Sementara puluhan siswa lainnya beristirahat di rumah masing-masing. Sebelumnya, para siswa mengonsumsi MBG dengan menu nasi, tumis ayam, tumis buncis, tempe, dan semangka pada Rabu siang. Nah, yang dikeluhkan siswa itu rata-rata mereka sakit perut, kemudian sering buang air besar, bolak-balik ke kamar mandi. Itu yang didapat laporan ke kita. Itu ada yang dirawat nggak Pak dari 28 orang? Ada satu orang yang memang kondisinya lumayan mengkhawatirkan, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang satu orang itu kita bawa langsung ke pusat kesehatan terdekat, puskesmas. Sementara menurut Humas Yayasan Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis, selama program ini berlangsung, pihaknya diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional. Mereka mengaku akan mengevaluasi menu makanan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hanya satu orang dibawa ke puskesmas, alhamdulillah mereka tidak apa-apa, hanya kondisi fisiknya kurang baik. Awal dari rumahnya juga kurang baik, kurang sehat. Diduga angin aja. Cuma satu orang yang kena dampak. Adapun sampel makanan yang menyebabkan puluhan murid keracunan telah diserahkan ke Laboratorium Kesehatan Daerah untuk diteliti lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua retreat, Kepala Daerah melakukan sejumlah aktivitas di Akademi Militer Magelang, mulai dari senam hingga apel pagi. Sabtu pagi, 448 kepala daerah mengikuti apel yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di depan ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Sementara ada sebanyak 47 kepala daerah absen tanpa keterangan, 6 kepala daerah lainnya izin sakit hingga keperluan keluarga. Pihak panitia terus berupaya untuk menghubungi sejumlah kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan tersebut. Usai melakukan apel, para kepala daerah kemudian memasuki ruang Sudirman untuk ikuti pembukaan acara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut para kepala daerah sebelum memasuki ruangan. Acara pembukaan dipimpin oleh Mendagri, kemudian para kepala daerah akan memulai pembekalan dengan pemaparan Astacita dari Menteri Pertahanan. Sebelumnya, kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur menjalani senam pagi. Dengan antusias, para kepala daerah melakukan senam mengikuti gerakan dari instruktur Akademi Militer. Wamendagri Bima Arya mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Belasan kepala daerah yang tengah kurang fit mengenakan gelang berwarna merah sebagai simbol, serta diberi dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini dari retreat kepala daerah di Magelang, kita terhubung dengan rekan Kevin Pakan. Kevin, silakan dengan update terbaru di hari kedua ini, langsung dari Magelang. Ya, selamat sore Juru dan pemirsa, memasuki hari kedua ini pembukaan retret kepala daerah dilakukan. Tadi benar sekali bahwa pembukaan retret ini langsung dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di ruang Sudirman yang memang berada di dalam kompleks Akmil di Magelang, Jawa Tengah ini. Dan juga tadi kami sempat melihat Juru dan pemirsa bahwa pada saat melakukan proses pembukaan dan juga sekaligus ini dari Mendagri menyampaikan beberapa poin-poin atau materi terkait dengan apa yang sekiranya diperlukan dari kepala daerah selama melakukan atau menjabat di daerahnya masing-masing. Tadi pihak dari Mendagri Tito Karnavian menyebutkan ada sejumlah hal yang dititikberatkan bagi para kepala daerah ini, diantaranya yang pertama bahwa nantinya dari Mendagri akan membuat surat edaran yang mana berisi adanya panduan-panduan program kerja yang menjadi prioritas di daerahnya, khususnya yang akan dilakukan di daerahnya masing-masing. Kemudian nanti ada beberapa program lainnya yang sekiranya tidak sesuai
dengan yang ada di surat edaran dapat dilakukan pemangkasan atau tidak perlu diprogramkan kembali. Di mana hal ini berkenaan juga dengan adanya efisiensi anggaran yang disampaikan dari Presiden Prabowo Subianto di masa pemerintahannya saat ini. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana nantinya dari para kepala daerah ini bisa menjadi momentum dalam pembekalan selama 1 pekan ke depan untuk saling mengenal antar kepala daerah lainnya, terutama bagi para kepala daerah yang memang memiliki ruang atau daerah yang sama seperti misalkan di Yogyakarta ataupun misalkan di Jawa Timur, maka ada gubernurnya, kemudian ada bupatinya dan juga ada wali kotanya berkumpul dalam satu tempat yang dapat menjadi salah satu hal untuk bisa meningkatkan kedekatan di antara para kepala daerah dan juga tentunya dapat menyamakan visi misi yang sama. Kemudian tadi yang ketiga terkait dengan adanya inflasi yang juga menjadi bahan utama dari Tito Karnavian menyebutkan bahwa kepala daerah ini dalam menggunakan APBD-nya dapat digunakan dengan baik, tidak hanya belanja di daerahnya saja namun juga diharapkan dapat untuk meningkatkan atau menghasilkan adanya kelebihan di daerahnya untuk bisa menambah hal-hal yang positif di daerahnya tersebut. Kemudian hal lain juga disampaikan terkait dengan kebersihan, di mana diwajibkan para kepala daerah ini bisa terus menjaga kebersihan, terutama di daerah-daerah yang memang rawan dengan adanya kerusakan lingkungan. Dan selanjutnya juga dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa diharapkan dengan adanya pembekalan selama 1 pekan ini dapat meningkatkan kedisiplinan karena memang sudah dijadwalkan dari Kemendagri dan juga Akmil, di mana segala rangkaian acara ini diwajibkan kepala daerah harus bangun pagi, kemudian harus berolahraga, dan juga ini dapat meningkatkan adanya kesehatan dari kepala daerah itu sendiri. Kemudian dapat dipastikan Juno untuk saat ini jumlah kepala daerah yang mengikuti pembekalan ada sebanyak 450 kepala daerah, yang mana ini disampaikan langsung oleh Wamendagri Bima Arya yang menyebutkan bahwa dari 450 kepala daerah ada sebanyak 47 yang tidak ada kabar mengapa tidak mengikuti pembekalan, kemudian ada 19 diantaranya yang dalam pantauan atau masih dalam kondisi sakit. Dan Juno dapat kami sampaikan juga saat ini beredar informasi bahwa terdapat sejumlah kepala daerah yang berada di pembekalan pada saat ini. Maka dari itu ini dapat mengindikasikan bahwa para kepala daerah di salah satu kader PDIP yang memang dilarang oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, namun ternyata mengikuti pembekalan di Akmil ini, diantaranya dari Bupati Brebes, kemudian dari Grobogan, Lebak, dan juga dari Papua Tengah yang memang menjadi atau dari kader PDIP. Dan ada informasi lainnya yang terbaru, Juno dan pemirsa, bahwa ada informasi dari salah satu kader PDIP juga yaitu Pramono Anung yang diinformasikan akan datang begitu ke Akmil ini untuk melakukan pembekalan. Namun sampai dengan saat ini bahwa informasi tersebut masih belum bisa dapat dipastikan kebenarannya karena memang kami memantau pada saat ini masih belum adanya tanda-tanda kedatangan dari Pramono Anung. Namun demikian informasinya Pramono Anung telah berada di area Magelang dan juga Yogyakarta dan sekitarnya. Dan tentunya untuk pembekalan ini masih akan terus berlangsung, Juno, yang mana saat ini masih dilakukan pembekalan terkait dengan adanya asa cita kedua dari Presiden, yaitu berkaitan dengan pertahanan, ketahanan, dan juga dari swasembada pangan. Dan juga ada materi yang akan disampaikan dari Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas terkait dengan geopolitik, geoekonomi yang tentunya dapat berdampak juga bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sementara itu Juno, kembali ke Anda. Oke Kevin, tadi Anda menyebutkan terkait Bapak Pramono Anung. Kita tahu kalau dari visual, dari informasi yang kami dapat memang beliau sudah tiba. Tadi juga ada gambarnya tiba di Bandara Yogyakarta dan mungkin menuju Magelang seperti Anda sebutkan tadi. Apakah informasi ini Anda sempat bertanya dengan pihak Akmil sendiri atau Kemendagri yang ada di Magelang terkait mungkin cross check seperti itu Kevin terkait kedatangan Pramono Anung ini Kevin? Walaupun tadi informasinya masih simpang siur. Ya, benar sekali Juno. Ini juga yang menjadi pertanyaan media di sini. Kami awak media
mempertanyakan apakah memang betul dari Pramono Anung ini datang ke Akmil Militer Magelang untuk bisa mengikuti pembekalan. Tadi kami juga sempat bertanya kepada Wamendagri Bima Arya, namun ini tidak menjawab secara konkret, tidak menjawab secara detail apakah betul atau tidak. Namun yang pasti pihak dari Wamendagri menyampaikan bahwa pihaknya masih akan terus menunggu hingga hari ini apakah memang ada pihak-pihak atau kader atau kepala daerah yang masih akan datang untuk bisa mengikuti atau melakukan pembekalan di Akmil Magelang ini. Juno. Oke, Kevin, tadi Anda menyebutkan ya, Wamendagri belum bisa memastikan, tapi nanti kita lihat beberapa jam ke depan, karena memang Yogyakarta, Magelang sangat dekat. Kita lihat nanti seperti apa. Terima kasih, Kevin. Selamat bertugas kembali. Para kepala daerah antusias ikuti retreat yang digelar di Akademi Militer Magelang. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berharap materi-materi yang diberikan selama retreat bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi para kepala daerah. Bagaimana Bu persiapannya menjelang pembekalan ini, Bu? Kita melihat sebagai bagian dari penguatan kita semua. Jadi materi-materi yang saya dengar akan disampaikan 40 narasumber. Mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan pengetahuan, jaringan, dan tentu perspektif ya bagi semua peserta yang multi retreat ini. Bu, kira-kira apa yang menjadi titik utama terutama dari Jawa Timur pada saat pembekalan ini, Bu? Isu-isu apa yang akan kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut? Ya, yang saya sempat mendiskusikan dengan beberapa kawan gubernur adalah bahwa gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ini perlu ada kejelasan. Harus di breakdown lebih detail sehingga perpanjangan tangan pemerintah pusat yang akan dilakukan oleh gubernur ini bisa kami kerjakan sebaik mungkin. Itu yang rasanya belum terjawab ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan penjelasan di forum ini. Bu, terkait dengan hari ini juga terkait dengan persiapannya gimana Pak? Sedikit Pak. Apa? Persiapannya gimana menjelang pembekalan ini? Ya, udah persiapan, ada buku, pulpen untuk kita catat nanti. Tadi olahraga aman Pak? Aman. Aman ya. Bangun jam berapa tadi Pak? Jam 5 tadi ya. Jam 5 ya. Pak, ini memang sengaja diberikan baju PDL Satpol PP atau seperti apa Pak? Dia memang diarahkan untuk menggunakan baju ini. Kalau untuk hari-hari berikutnya ada pakaian dinas yang lain atau seperti apa? Ada. Setiap hari ada di infoin nanti bajunya, menggunakan baju apa. Pak Bobi, harapannya terakhir Pak, di dalam pembekalan ini seperti apa? Ya, mudah-mudahan nanti materi yang kita dapatkan bisa kita pelajari dengan baik sehingga nanti bisa kita aplikasikan ke daerah masing-masing. Kalau khusus di Sumatera Utara kira-kira seperti apa yang kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut dari pembekalan ini? Ya, banyak sebenarnya ya. Kolaborasinya baik nanti dari pemerintah pusat ke Provinsi Sumatera Utara, juga tadi di sini nanti bisa banyak juga kolaborasi sama antar daerah, antar provinsi, dan juga bisa bagus hasil dari retreat ini. Pemberi materi hari ini Gubernur Lemanas dan ada Menteri Pertahanan. Untuk itu kami ada di sini untuk belajar sehingga pemahaman kami benar dan inline dengan RPJMN dan Asacita dari Presiden Prabowo. Kalau dari Bu Syari sendiri, harapannya ke depan masih cukup panjang, sekitar ada 1 pekan ke depan. Apa yang perlu dilakukan, terutama bagi para kepala daerah ini? Bersilaturahmi, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, karena ke depan kami akan baik apabila kami bisa saling bersinergi dan berkolaborasi, karena ini sangat jarang terkumpul kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Ini suatu hal yang sangat prestis, kami bisa berkenalan dan bersilaturahmi dan menjalin hubungan sehingga ke depan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan urgensi diselenggarakannya retreat pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, retreat menjadi perekat hubungan bagi para kepala daerah dari masing-masing wilayah. Jangan salah, di dunia swasta pun sekarang ini materi-materi untuk pegawai juga, materi tentang kedisiplinan, sharp time, jadi on time pada waktu kegiatan, kemudian kebersihan. Itu semua itu menjadi materi pelajaran-pelajaran penting ya di dunia swasta. Nah, apalagi di birokrasi seperti ini.
Nah kemudian kan saya menyampaikan juga tadi mengenai pentingnya retreat ini. Di antaranya retreat ini paling penting sekali adalah bagaimana kita memiliki ada semacam forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal terutama. Ya, pemirsa, Wamendagri Bima Arya menegaskan hingga saat ini masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir di retreat Magelang, namun pemerintah masih menunggu kedatangan kepala daerah tersebut hari ini. Masih belum berubah, 450 yang hadir, ada 55 yang tidak hadir, dan 47 yang tidak ada kabar. Ya, sisanya itu ada surat izin. Ada 2 orang yang harus menikahkan putra-putrinya. Jadi nggak mungkin kan gitu ya, karena kita pahami ini sangat manusiawi, tetapi wakilnya harus mengirimkan itu. Jadi bagi yang tidak hadir, silakan mengirimkan wakilnya. Tapi masih terbuka kemungkinan sepertinya hari ini ada yang menyusul karena ada alasan teknis dan lain-lain. Ya. Pak, ini kan juga masih menjadi pertanyaan juga dan menunggu begitu Pak kejelasan dari 47 yang tidak hadir. Informasi sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang karena benar-benar tidak bisa hadir atau seperti apa Pak perkembangannya? Ya, kita lihat memang ada yang tidak ada kabar sama sekali. Ada juga yang ya, kelihatannya terkendala transportasi. Ya sisanya juga kami masih menunggu kabar. Ya saya kira deadline-nya tenggatnya pasti nggak terlalu panjang, artinya nggak mungkin kita menunggu sampai hari ketiga, hari keempat kan. Nah karena ini juga baru dimulai, masih memungkinkan apabila yang belum ada di sini ini untuk bergabung, dan baru nanti malam kan terlihat lebih jelas yang tidak datang itu berapa, dan kita akan meminta mereka mengirimkan wakilnya. Pak, terkait dengan sanksi nih Pak, ini juga masih menjadi tanda tanya. Mungkin bagaimana ketegasan dari Kemendagri dan juga panitia di sini untuk bisa memberikan kira-kira apa tindakan khusus yang dilakukan lebih lanjut bagi para kepala daerah yang tidak hadir saat ini Pak? Ya, sanksinya lebih kepada sanksi sosial dari masyarakatnya, karena ini kegiatan yang sangat penting untuk menguatkan program-program yang berpihak pada rakyat. Pemirsa, sejumlah pengurus pusat Partai PDI Perjuangan hari ini kembali merapat ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Megawati diantaranya Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP PDIP Gusti Ayu Bintang Darmawati, Wasekjen PDIP Adiana Pitupulu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, dan Wakil Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Basarah. Belum diketahui secara pasti tujuan dari pertemuan, namun diduga berkaitan dengan instruksi Megawati kepada kepala daerah yang diusung PDIP untuk tak mengikuti retreat di Akademi Militer di Magelang sebagai reaksi atas penahanan Hasto Kristianto oleh KPK. Sebelumnya, Megawati mengumpulkan sejumlah kader dan pengurus partai di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam. Di tengah berlangsungnya retreat kepala daerah di Magelang, hingga kini belum ada instruksi lanjutan terkait instruksi dari Megawati terhadap para kepala daerah dari PDIP. Baru ini kan urusan internal, dan sudah ada deklarasi dari Mendagri bahwa tidak ada retreat. Itu tidak berarti ada sanksinya, tidak juga. Jadi jangan dibenturkan urusan retret dengan urusan ketidakhadiran bupati dari PDI Perjuangan. Itu saja. Tadi di dalam bahasa apa Pak Said? Oh biasa lah, partai kan setiap saat rapat, bisa pagi, bisa malam, kan biasa saja. Instruksi dari Ibu terkait kepala daerah PDIP yang hadir retret hari ini? Ya masih berlaku instruksinya. Masih berlaku. Kalau yang hadir akan dikasih sanksi gitu nggak Pak? Tidak akan dicabut instruksinya. Ya, dari PDIP gimana langkahnya? Soal sikap, soal surat sampai sekarang berlaku. Pak, itu suratnya untuk di... Kalau jadi sekjen Pak? Hah? Jadi sekjen benar? Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum. Tidak ada pengganti sekjen. Titik. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini dari kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, sudah ada rekan Amrina Rida di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Amrina, siapa saja tokoh yang hadir dan apakah pertemuan masih berlangsung untuk saat ini? Silakan Amrina.
Ya Juno, kalau kita lihat sejauh ini memang sudah ada beberapa elit dari PDI yang menyambangi Megawati Soekarno Putri di kediamannya yang berada di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Sejak pagi, sekiranya pada pukul 10 ini mereka secara bergantian tiba. Di antaranya tadi ada Adiana Pitupulu, lalu juga ada Roni Talapesi yang merupakan Ketua DPP PDI, lalu juga ada Bintang Puspayoga yang merupakan politikus PDI yang juga merupakan ex-menteri PPPA. Tadi juga datang ada Komarudin Watubun hingga Ahmad Basara, dan beberapa dari mereka ini selain tiba pada hari ini, kemarin juga sudah kemarin malam juga sudah menyambangi rumah Megawati Soekarno Putri. Tadi kami juga sempat melihat ada beberapa mobil yang masuk ke dalam, namun belum dapat kami konfirmasi siapa tadi yang masuk. Ada sekitar 2 atau 3 mobil dikarenakan untuk area jendela di mobil tersebut ini cukup gelap sehingga sulit untuk bisa mengkonfirmasi. Nah, di antara yang hari ini datang yang tadi saya sebutkan, ini tadi sudah ada satu yang terlihat meninggalkan Teguh Umar, meninggalkan rumah dari Megawati Soekarno Putri, yakni Komarudin Watubun. Namun sayangnya memang tadi dari Komarudin Watubun juga tidak memberikan statement sama sekali terkait dengan maksud dan tujuan apa yang membuat para elit PDIP ini menyambangi rumah dari Megawati Soekarno Putri tidak hanya hari ini namun juga kemarin begitu. Kedatangan dari elit-elit PDIP ini memang diduga erat berkaitan dengan beberapa hal. Salah satunya adalah adanya surat instruksi terkait dengan larangan para kepala daerah PDI untuk mengikuti retret yang ada di Magelang, karena Megawati Soekarno Putri pada hari Kamis yang lalu pada tanggal 20 Februari 2025 ini mengeluarkan surat perintah yang memerintahkan kader yang diusung oleh PDI untuk tidak mengikuti retret di Magelang yang dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2028. Surat instruksi ini muncul ataupun juga dikeluarkan beberapa jam usai Sekretaris Jenderal dari PDIP yakni Hasto Kristianto ditahan oleh KPK, sehingga ada dugaan bahwa surat instruksi ini, larangan ini merupakan respon dari PDIP atas ditahannya Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP oleh KPK yang terlibat dalam kasus dugaan suap melibatkan Harun Masiku pada tahun 2020 lalu. Selain itu, dalam surat instruksi itu Megawati pun juga meminta kader-kadernya untuk tidak mengikuti retret dan juga untuk menunggu instruksi selanjutnya. Kita nantikan bersama bagaimana Juno. Kami akan terus mengupdate informasi dari Teguh Umar. Juno. Baik, terima kasih Amrida Rida langsung dari kediaman Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, kembali bersama kami pemirsa. Retreat bagi kepala daerah disebut bertujuan untuk memberikan pembekalan dan penggemblengan kepada 961 kepala daerah yang baru dilantik. Namun ada sejumlah kepala daerah yang berhalangan hadir. Lalu apa sanksi yang akan diberikan dan bagaimana sebenarnya langkah Kementerian Dalam Negeri untuk menselaraskan komunikasi antar kepala daerah? Untuk mengulasnya sudah hadir secara daring Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya Sugiarto. Assalamualaikum Kang Bima. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya tahu Akang lagi sibuk sekali hari-hari ini, tapi kami mungkin akan bertanya beberapa hal, Kang. Kalau kita bicara hari ini, tentunya kami dengar tadi ada materi yang diberikan pada pagi, ada senam. Boleh diulas sedikit, Kang, untuk hari ini highlightnya seperti apa? Kita memulai hari dengan senam pagi. Setelah itu pembukaan, Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan materi yang mendasar sekali tentang apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman kepala daerah. Satu, bagaimana membuat APBD lebih efektif dan efisien, tidak mengalokasikan APBD untuk hal-hal yang nggak diperlukan. Perjalanan dinas, seminar, FGD, alat tulis kantor, dan lain-lain. Dan beliau menunjukkan data-data bahwa masih banyak yang kapasitas fiskalnya itu rendah. Itu materi dari Pak Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada materi juga dari Gubernur Lemhanas yang fokus kepada isu-isu tentang geostrategik, tentang ketahanan nasional, tentang wawasan Nusantara, ini juga penting sekali. Dan kemudian ada materi dari Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri Samsudin, yang menyampaikan kepada kepala daerah pentingnya berkolaborasi, bersinergi untuk memperkuat ketahanan di daerahnya masing-masing gitu. Dan sekarang ini para peserta sedang berdialog, ya, dibagi menjadi beberapa ruang kelas, kelihatannya seru di dalam, saling berbagi dan saling berdialog di situ secara intens.
Baik, Kang, kita tahu ada puluhan materi dan pemateri nantinya yang akan diberikan dalam 1 minggu ini. Kalau bicara mengenai efektivitas dan apakah semua materi ini nantinya juga bisa tersampaikan dengan baik, bagaimana Anda melihat rentan waktu 1 minggu dan banyaknya materi yang kita punya, Kang? Itulah, jadi sebetulnya kita mendesain ini 14 hari. Tapi karena prinsip efisiensi dan juga teman-teman harus segera bekerja di daerahnya masing-masing, maka kami buat lebih padat 7 hari. Artinya banyak sebetulnya pemateri yang nggak memungkinkan untuk bisa dialokasikan waktu. Yang kedua, kami harus membuat lebih padat, gitu ya, lebih padat, lebih singkat ya. Seperti ada yang kemudian satu sesi dibagi menjadi 3 pembicara yang seharusnya kalau satu pembicara maka akan lebih dalam, akan lebih luas lagi. Jadi kendalanya seperti itu, tapi kami atasi ya dengan lebih membuat diskusi itu fokus. Oke, Kang, kalau kita tahu bahwa banyak kritik ya, dan itu sah-sah saja, demokrasi ya Kang ya, bahwa retreat ini disebut misalnya sia-sia kalau hanya untuk sinkronisasi, membangun keakraban dan kerjasama, seperti itu. Anda punya tanggapan Kang soal kritik dari beberapa pihak ini? Bagi yang pernah menjadi kepala daerah atau ada di lingkaran kepala daerah, itu sangat paham. Nggak mudah jadi kepala daerah itu, nggak mudah betul-betul, dan nggak bisa sendiri. Seringkali ketika kita punya persoalan, yaitu kemudian dibantu oleh kota-kota lain. Ketika kita punya persoalan invasi, produksi terhambat, maka kita akan minta dikirim dari daerah lain. Gitu. Dan banyak hal yang kemudian harus kita belajar dari yang lebih senior. Saya seringkali sampaikan di banyak forum ketika saya menjadi wali kota Bogor, belajar banyak dari Mas Azwar Anas di Banyuwangi, dari Ibu Risma di Surabaya, dari Kang Emil di Bandung misalnya. Dan itu nggak bisa lewat Zoom, tidak bisa lewat Zoom. Ketemu di sini berdiskusi, berdialog begitu, membangun chemistry, membangun kimiawi, kira-kira begitu. Ya, proses ta'aruf itu akan lebih efektif ya ketika kita bertemu begitu daripada berjauh-jauhan begitu. Dan itu jawaban kami. Baik, jadi ketika sesuatu dilakukan in person ya Kang ya, secara langsung, kontak langsung itu lebih efektif, kurang lebih seperti itu, daripada by Zoom. Oke, nah Kang, juga menarik bagaimana efektivitas retreat ini yang disebut ala militer. Karena kita tahu ada apel, ada upacara, ada team building. Kalau bagi publik yang mungkin korelasinya dalam artian ketika bicara pemerintahan pusat dan daerah, apa retreat militer ini korelasinya Kang? Jawabannya? Kepala daerah itu bisa mengikuti jadwal dari mulai jam 5 subuh sampai jam 10 malam. Bisa 8 sampai 12 agenda per hari. Harus disiplin, harus on time, harus tepat waktu, harus terampil untuk berbagi konsentrasi. Kalau ngaret, kalau santai, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, saya merasakan selama 10 tahun, stamina harus fit, harus disiplin, berbagi waktu, on time, diskusi dengan kelompok ini 1 jam, menerima kepala daerah yang lain 1,5 jam, bertemu dengan pimpinan BUMD 30 menit, nah itu harus. Kalau nggak terbiasa, nggak bisa. Saya banyak mendengar kepala daerah yang tidak terbiasa dengan ritme seperti ini, padahal rakyat membutuhkan. Teman-teman kepala dinas juga memerlukan arahan. Nah di sini diberikan perspektif itu, diberikan pemahaman awal dan mulai dilatih. Jadi ini bukan soal militerisme, ini adalah membangun disiplin dan bagaimana teman-teman semua menyesuaikan dengan ritme birokrasi yang merupakan panggilan tugas begitu. Jadi bukan soal militerisasi, tapi ini adalah membangun disiplin, kebersamaan, membangun ritme kerja, melakukan akselerasi, kolaborasi, dan sinergi. Perusahaan-perusahaan dengan staf yang 100 orang saja, ini selalu ada outbound. Ya, saya kira Sindo juga pasti pernah outbound. Ini kan mengelola kota, negara, provinsi yang pastinya membutuhkan sinergi yang luar biasa. Oke, jadi disiplin tadi. Semoga disiplin ini bisa dibawa ya Kang nanti ke tiap daerah. Karena tadi tidak mudah bangun pagi harus mulai bekerja, tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah Kang, kalau kita tahu Presiden ya Pak Prabowo berulang kali mengatakan hubungan pusat dan daerah harus selaras. Tapi kan kalau kita bicara kepala daerah ini Kang, nggak semua dari partai yang mengusung Presiden. Mereka juga mungkin punya sukses dengan programnya sendiri. Bagaimana publik memahami ketika ada dua argumen berbeda ini Kang? Disitulah harus bisa paham adanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Itu sekarang sedang disusun. Di situ memadukan satu visi misi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur,
Yang kedua, ya ada rencana pembangunan di tingkat pusat yang merupakan turunan dari Astacita, gagasan besar visi misi Presiden. RPJMD inilah mengakomodir pusat daerah. Jadi seimbang di situ, harus nyambung. Dan memang harus banyak irisan antara daerah dan pusat begitu. Ini yang seringkali nggak dipahami oleh orang, yang dianggap adalah bahwa ini bertentangan. Tapi sangat bisa disatukan melalui proses penyelarasan RPJMD itu. Dan ini juga diingatkan menjadi materi dari pembekalan para kepala daerah. Oke, baik Kang, yang menarik kita tahu bahwa ya ada beberapa kepala daerah yang tidak bisa hadir atau mungkin belum hadir karena ada sesuatu dan lain hal, dan termasuk bagaimana instruksi dari Ibu Megawati. Nah, kita tahu juga ada komentar dari Pak Jokowi dan Said Abdullah ya dari PDIP terkait ini. Kita lihat bersama sebentar ya Kang ya, berikut pemirsa. Ya. Ini kan urusan kepemerintahan nih, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Iya. Kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Bu ya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu ini ada acara. Ya. Oke, Pak Pram berangkat. Baik, Kang, langsung saja. Kita tahu tadi ada menyebutkan 47 ya yang masih mungkin belum hadir, ada 19 yang izin, dan ya hari ini masih ditunggu, Kang. Dengan adanya tadi pemberitaan, komen, dan juga bagaimana sebenarnya instruksi dari partai PDIP, bagaimana Kemendagri menanggapi ini dan apa langkah konkretnya untuk ya menyelesaikan mungkin ada perbedaan ini? Kementerian Dalam Negeri adalah pembina politik dalam negeri. Kami memastikan bahwa Kemendagri menjadi bapaknya para gubernur, bupati, wali kota. Kami tidak fokus pada politik, ya. Dan maksud kami tidak fokus, tidak menguras energi masuk ke dalam pusaran politik praktis, tetapi kami ingin pastikan bahwa seluruh kepala daerah itu menjalankan fungsinya berdasarkan undang-undang sebagai kepala daerah yang menerima mandat dari rakyat begitu. Nah, di sini kami tentunya memahami apabila kemudian ada dinamika politik, ada perspektif lain begitu ya. Yang sekarang kami fokuskan adalah satu, memastikan proses yang ada di sini, pembakarannya di sini berjalan dengan baik sehingga substansi tersampaikan, dan kami memberikan opsi-opsi yang memudahkan bagi rekan-rekan kepala daerah yang belum bergabung begitu. Bisa jadi mengirimkan wakilnya, bisa jadi kemudian juga mengikuti kloter berikutnya, karena masih ada gelombang berikutnya ini bagi kepala daerah untuk masih bisa mengikuti retret ini. Jadi ya saya kira ada bab yang sekarang kami tekuni dan fokusi, yaitu dua hal tadi. Oke, jadi ada opsi-opsi yang masih diberikan untuk saat ini, Kang. Tapi kalau kita tahu, Kang, yang tidak hadir dengan retreat ini, saya juga sempat menyimak wawancara Kang Bima tadi bersama rekan kami di lapangan bahwa sanksi gitu. Kita bicara sanksi sosial Anda menyebutkan. Untuk mereka yang ya mungkin tidak muncul atau mungkin muncul belakangan, ada sanksi kah atau seperti apa dari Kemendagri, Kang? Kami yakin seluruh kepala daerah sudah paham ya betapa pentingnya momentum di sini. Nah, di sini pun semua saya kira memahami itu. Nah, namun demikian apabila ada dinamika pertimbangan yang lain, ya tentunya yang menjadi pertimbangan utama bagi panitia atau Kemendagri di sini adalah kemudian memastikan bahwa apa yang ada di sini tetap tersampaikan ke daerahnya masing-masing. Begitu. Bagaimana mengawal ribuan triliun, bagaimana bersinergi dengan semua, ini tersampaikan. Kalau kepala daerah yang datang, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya silakan wakil yang dikirim ke sini. Kalaupun tidak, ya sekretaris daerah, sekda dalam hal ini. Ya itu saja opsi-opsinya begitu. Dan saat ini kita ingin membangun kebersamaan. Ya kita
kesampingan dulu, reward and punishment begitu. Ya karena memang ini suasana kekeluargaan yang ingin kita bangun di sini. Dan saya masih percaya dan sangat percaya bahwa semua kepala daerah memiliki semangat yang sama untuk membangun kebersamaan tadi. Oke, Kang Bima, tentunya Kang Bima sudah mendengar bahwa ada beberapa nama yang memang bergerak menuju Jogja. Tadi siang saya juga rekan-rekan ada visualnya bagaimana Pak Pramono Anung ya tiba di Bandara Yogyakarta. Namun mungkin masih di holding space ya tertentu ya, baik itu di DPP ataupun hotel. Kang Bima punya informasi terkait mungkin Pak Pramono atau nama-nama lain yang akan bergabung atau seperti apa, Kang Bima? Ya, kami hanya lihat dari media dan kami siap saja dengan semua opsi. Kami masih menunggu keputusannya seperti apa, tapi yang pasti di posisi ini opsi-opsi tadi yang kami sampaikan. Oke, Kang, kalau mungkin hadir hari ini atau besok ataupun mungkin di waktu-waktu yang bukan hari ini, apakah tidak mubazir atau tidak sia-sia, Kang? Karena kita tahu retreat sudah dimulai hari ini, sudah ada pembekalan hari ini, dan tentunya kalau ada opsi-opsi selanjutnya, kita bicara efisiensi, tentunya juga sangat tidak efisiensi. Bagaimana Kang Bima melihat ini nantinya kemungkinan ke depan? Ya, segera saja apabila dipastikan kepala daerah tidak bisa datang, ya segera mengirimkan wakilnya untuk mengisi kekosongan di sini. Ya seperti itu saja. Itu jadi pilihan yang memang ya paling tidak wakil ada ya Kang, kurang lebih seperti itu ya. Oke, Kang, satu mungkin kalau kita lihat bagaimana 1 minggu ke depan dan nanti akan ada wakil kepala daerah juga yang hadir. Tujuan ini tentu tadi sinkronisasi ya, keakraban. Di luar itu apa yang publik bisa pahami, Kang? Karena banyak mungkin yang merasa mengkritisi terkait efisiensi tadi yang kita sebutkan, bahwa ada rentan waktu di mana di daerah-daerah kekosongan pemimpin karena semuanya berada di satu titik. Bagaimana Kang Bima bisa menanggapi ini untuk publik yang mungkin masih belum memahami? APBD itu total di Indonesia itu 1.300 triliun. Baik. Bisa dibayangkan kalau kepala daerah itu tidak cakap, tidak paham mengelola itu. Bisa dibayangkan kemudian kalau uang rakyat itu tidak kembali ke rakyat. Di sini itu dikuatkan. Baik. Di sini Kapolri, Jaksa Agung, BPK, BPKP, dan bahkan KPK akan hadir untuk menyampaikan penguatan-penguatan tadi gitu. Ini yang selalu diingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk memastikan taat pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan melayani. Baik, Kang Bima, terima kasih sekali untuk bincang singkatnya sore ini. Saya tahu tadi semua kegiatan padat ya. Terima kasih sekali lagi Kang Bima atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Juno. Ya, terima kasih Kang. Ya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Yogyakarta Sabtu siang. Meski demikian belum dapat dikonfirmasi apakah kedatangan Pramono untuk ikut retreat di Magelang atau tidak. Pramono Anung merupakan salah satu kepala daerah kader PDIP yang belum hadir di retreat di Magelang. Sebelumnya berdasarkan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri yang meminta kepala daerah dan partai untuk tidak menghadiri retreat di Magelang. Hal ini buntut dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Meski sebagian telah tiba di Yogyakarta sejak Jumat, sejumlah kepala daerah berasal dari PDIP diketahui tidak langsung melanjutkan perjalanan ke Magelang untuk mengikuti retreat sebab masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retreat pada Kamis 27 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya wakil kepala daerah diundang hanya untuk penutupan. Hal tersebut diungkapkan Rano saat meninjau pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur Sabtu siang. Selain memastikan dirinya hadir dalam penutupan retreat, Rano tidak menjawab soal keikutsertaan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, hal tersebut silakan ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Kalau Pak Pram tanya sama DPP, tugas saya nih perintah Pak Pram sebagai gubernur yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga ini bukan pekerjaan mudah teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja. Berarti tetap ke Magelang meski ada surat perintah kemarin itu. Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat tuh, wakil diundang itu 27 hanya untuk penutupan ya. Oke. Karena
Mungkin bisa saja. Ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kembali lagi loh, teman-teman sudah ada di Jogja, udah di Magelang, gitu. Kepala daerah yang baru saja dilantik harus bersiap hadapi pemotongan anggaran belanja daerah. Efisiensi sebesar 59 miliar akan dipangkas dari anggaran yang dianggap tidak penting. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Kamis 20 Februari 2025, para kepala daerah langsung dihadapkan oleh pemotongan anggaran. Presiden Prabowo melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 memastikan pemotongan anggaran juga akan dikenakan untuk anggaran belanja daerah. Presiden juga tekankan efisiensi untuk kegiatan yang tidak diperlukan. Yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Presiden targetkan menghemat anggaran sebesar 306 triliun 69 miliar rupiah. Rinciannya, efisiensi belanja kementerian atau lembaga sebesar 256 triliun 10 miliar rupiah. Sementara efisiensi belanja pemerintahan daerah bisa mencapai 50 triliun 59 miliar rupiah. Total anggaran belanja negara pada tahun 2025 mencapai 3.621 triliun 3 miliar rupiah. Dukungan untuk efisiensi anggaran diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Mereka pun siap menerapkan efisiensi anggaran APBD Jakarta. Kami juga akan melakukan efisiensi ke internal kami sendiri untuk memperbaiki kinerja Jakarta dengan tentunya dengan kerjasama dan juga pembicaraan secara terbuka dengan DPRD Jakarta. Kami yakin bahwa tidak akan terpengaruh atau mengganggu program-program yang ada di Jakarta. Tentunya juga harus ada efisiensi di dalam tubuh kami sendiri. Efisiensi anggaran daerah akan diterapkan oleh seluruh kepala daerah. Meski alami efisiensi, alokasi anggaran APBD harus tetap tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, akibat curah hujan tinggi ratusan rumah warga di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan terendam banjir. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan menangani persoalan banjir. Ratusan rumah warga di perumahan Algoni, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, terisolir terendam banjir akibat tingginya curah hujan. Warga mengatakan kondisi kedalaman banjir saat ini mulai dari 40 cm. Banjir seringkali menerjang lokasi di wilayah tersebut, diduga akibat adanya penyempitan pada aliran sungai. Diduga ada penyempitan di ujung sungai menuju jembatan Gasing. Makanya air sempat meluber dulu ke daerah kebantaran perumahan warga. Ya, harapannya tolonglah pada pemerintah, terusus kepada pemerintah yang akan dilantik besok. Tolong beri perhatian. Karena Tanah Mas ini sendiri merupakan kota perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Seharusnya semestinya diberikan perhatian khusus terhadap daerah ini. Akibat banjir ini, lokasi jalan terisolir terendam banjir dan tidak bisa dilintasi kendaraan roda 2. Warga berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat menangani persoalan kasus banjir yang terjadi di wilayah mereka. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, usai mengecek langsung cold storage Dharma Jaya di Cakung, Jakarta Timur, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan stok daging di Jakarta aman. Menjelang masuknya Ramadan, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau Cold Storage Dharma Jaya di Cakung dan Food Station Cipinang, Jakarta Timur. Di Cold Storage Dharma Jaya bukan hanya menyetok daging, tapi ada ayam hingga ikan.
Di gudang daging, Dol menjelaskan pihaknya tidak hanya menjaga stok aman, tapi juga akan mengupayakan harga tetap stabil hingga Lebaran nanti. Alhamdulillah jumlah daging saya tidak mengatakan surplus, tapi lebih daripada memang kebutuhan Jakarta. Itu membuat kita aman. Ya aman artinya mudah-mudahan kita bisa menjaga kestabilan harga. Memang nggak bisa dipungkiri. Setiap hari raya itu kadang-kadang harga pasti naik. Nah, tapi di sinilah fungsi pemerintah daerah untuk menjaga, karena kita juga punya tugas untuk menjaga inflasi daerah. Inilah tugasnya. Nah, kemudian ternyata saya juga melihat di sini bukan hanya daging, ayam juga ada, ikan juga ada. Jadi secara basic dari sebuah kebutuhan protein masyarakat Jakarta mudah-mudahan Selain meninjau gudang daging atau cold storage Dharma Jaya, Rano juga meninjau gudang beras Cipinang Food Station. Rano yang akrab disapa Dul ini mengecek stok beras yang ada di Food Station Cipinang untuk persiapan menyambut Ramadan. PT Pertamina Patraniaga memproyeksikan adanya lonjakan konsumsi BBM dan LPG selama Ramadan dan Idul Fitri 2025. Konsumsi LPG diperkirakan naik sebesar 6,7%, sementara Pertamax diperkirakan naik 16,7%. PT Pertamina Patraniaga memproyeksikan adanya lonjakan konsumsi BBM dan LPG selama Ramadan dan Idul Fitri 2025. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan merinci, konsumsi LPG diperkirakan naik sebesar 6,7% dibandingkan bulan Januari. Adapun perkiraan konsumsi mencapai 30.926 metrik ton per hari ketimbang rata-rata konsumsi normal Januari 2025 sebesar 28.412 metrik ton per hari. Selain itu, konsumsi BBM juga diprediksi meningkat dengan Pertamax diperkirakan naik 16,7%, sedangkan Pertalite dan Pertamax Turbo masing-masing diperkirakan akan mengalami kenaikan 11,2 dan 14,9%. Sementara itu, konsumsi aftur untuk sektor penerbangan diperkirakan meningkat 5%. Dan kami membagi di 6 sektor, yaitu sektor rumah tangga, transportasi sungai, transportasi udara, transportasi darat, industri, dan juga dari sisi pengelolaan Sarfas untuk mendukung operasional. Dan yang perlu kami garis bawahi dan kami laporkan Bapak Ibu sekalian bahwa di sektor rumah tangga itu kami akan men-standby-kan ada 6.517 agen di mana 5.400-nya akan beroperasi 24 jam. Rifa menambahkan, adapun berdasarkan data per 19 Februari 2025, stok LPG memiliki coverage day sebanyak 14,63 hari, sementara stok BBM juga terjaga dengan rata-rata pasokan yang cukup. Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi akan kembali dibahas oleh DPR. Anggota Komisi 12 DPR Sigit Karyawan Yunianto mengatakan aturan itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sektor migas serta mengoptimalkan peran badan usaha milik negara dalam industri energi nasional. Sigit menambahkan, baik regulasi baru ini memastikan iklim investasi yang kondusif bagi investor sehingga sektor migas dapat berkembang lebih optimal. Seperti diketahui, pembahasan revisi Undang-Undang Migas kembali mencuat setelah RUU perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara resmi disahkan menjadi undang-undang. RUU Migas yang telah tertunda selama belasan tahun kini menjadi perhatian pemerintah dan DPR, terutama dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi investor serta mendukung target produksi minyak nasional. Bahwa RUU Migas yang sedang dibahas bertujuan yaitu untuk memperbaiki tata kelola sektor migas dan juga meningkatkan peran dari BUMN dalam industri. Namun ada kekhawatiran bahwa regulasi yang ada belum cukup memberikan kepastian bagi investor dan justru membebani Pertamina.
Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin usaha asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya Persero. Pencabutan izin yang tertuang dalam keputusan anggota Dewan Komisioner OJK ini dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis Jiwasraya. Melalui surat resmi Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 D05 tahun 2025 tertanggal 16 Januari 2025, OJK resmi mencabut izin usaha bidang asuransi jiwa milik PT Asuransi Jiwasraya Persero. OJK dengan tegas menyatakan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya Persero ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan atau tertanggung. Dalam belit keputusan resmi OJK disebutkan sejak tertanggal 16 Januari 2025, seluruh pemegang saham, direksi dan dewan komisaris serta pegawai Jiwasraya dilarang untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, serta mengurangi aset atau nilai aset PT Jiwasraya Persero. Hal ini ditegaskan agar di tengah tidak diizinkannya lagi Jiwasraya beroperasi, tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan lain yang bisa merugikan aset-aset asuransi jiwa yang telah berdiri puluhan tahun ini. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga meminta agar PT Asuransi Jiwasraya Persero dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, serta diwajibkan untuk melakukan penghentian seluruh kegiatan usaha, baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat Jiwasraya. Selain itu, OJK juga mewajibkan Jiwasraya menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Jiwasraya Persero. Selanjutnya, OJK meminta kepada pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan pegawai PT Asuransi Jiwasraya Persero wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi serta dilarang menghambat proses likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pernah melaporkan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya adalah sebesar 16,81 triliun rupiah. Angka tersebut hasil pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Jiwasraya Persero tahun 2008 hingga 2018. BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dana dan pengelolaan investasi saham dan reksadana Jiwasraya. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menyimpulkan adanya penyimpangan oleh pihak-pihak terkait atas proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Jiwasraya Persero. BPK melaporkan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya sebesar 16,81 triliun rupiah yang ditimbulkan oleh penyimpangan dana dan pengelolaan investasi saham dan reksadana. Pada Desember 2019, Direktur Utama Jiwasraya Heksana Trisasongko mengumumkan PT Asuransi Jiwasraya Persero tidak mampu membayar klaim polis nasabah yang mencapai 12,4 triliun rupiah. Total utang perusahaan asuransi Jiwasraya diperkirakan mencapai 49,6 triliun rupiah. Diputuskan ketidakmampuan Jiwasraya membayar klaim polis nasabah diakibatkan oleh keputusan direksi yang tidak hati-hati dalam membuat produk asuransi dan lemahnya standar protokol dalam menginvestasikan dana nasabah. Kasus Jiwasraya ini pun diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Maret 2020 silam. Gagal bayar polis Jiwasraya kepada nasabah yang menimbulkan gagal bayar terjadi akibat mismatch bunga dan mismatch jangka waktu, di mana ketidakcocokan pertama terjadi dalam produk Jiwasraya yang bernama GS Saving Plan Jiwasraya. Produk Jiwasraya ini menjanjikan imbal hasil tetap atau fixed return kepada pemegang polis. Di sisi lain, Jiwasraya menginvestasikan dana nasabah di instrumen-instrumen keuangan yang tidak menjamin keuntungan yang tetap, di mana Jiwasraya melakukan investasi di instrumen saham dan reksadana berjangka panjang turut menjadi penyebab besarnya. Sementara itu, dalam laporan keuangan tahun 2017 hingga 2019, Jiwasraya melakukan investasi besar-besaran ke instrumen reksadana, saham, dan investasi deposito. Tercatat, investasi dana polis nasabah Jiwasraya yang diinvestasikan tersebut terus mengalami penurunan yang tajam dan berpotensi mengalami kerugian dari tahun 2017, 2018, hingga 2019. Berdasarkan data tahun 2019, terdapat sekitar 17.000 nasabah yang mengikuti GS Saving Plan dari total sekitar 7 juta nasabah Jiwasraya.
Kementerian BUMN mencatat ada 3 indikasi dugaan kecurangan, yaitu janji investasi produk yang terlalu besar, investasi aset yang tidak hati-hati, dan laporan keuangan yang tidak transparan.